Nah, makanan kucing yang gua buat kali ini pakai 3 bahan ini dulu. Jadi teman-teman gimana cara membuatnya? Yuk langsung aja. Yang pertama kamu siapkan air di panci dan taruh di atas kompor. Jangan lupa untuk nyalain kompornya. Dan berikutnya teman-teman yang harus kamu siapkan bahan-bahannya yaitu yang pertama gua pakai labu siam yang kecil ya. Jadi ini anak dari labu siam. Ini harganya itu sekitar 4.000 aja atau 3.000, gue lupa. Pokoknya harganya sekitar segituan ya. Untuk labu ini kita potong-potong seperti ini supaya pada saat dimasak nanti ini tuh cepet mateng ya. Untuk labunya gua nggak kupas dulu kulitnya. Jadi kulitnya ini gua mau langsung masak aja semuanya. Jadi nggak ada yang dibuang untuk si labu siam ini atau labu kecil ini teman-teman ya. Nah untuk labu ini kamu bisa pakai atau bisa ganti juga dengan sayuran lain seperti wortel ataupun labu kuning ya. Jadi untuk sayurannya bebas aja. Ini hasil potongan dari labu siam ini kita langsung mau masukkan ke dalam air rebusan yang udah agak sedikit panas. Ini kita masukin aja semuanya teman-teman ya. Dan biar cepat matangnya ini tuh dipotong-potong dulu. Jadi jangan langsung dimasukin ke dalam panci sebelum dipotong-potong kecil seperti ini. Untuk labu ini aman untuk kucing gua sih teman-teman ya. Jadi nggak pernah ada efek buruk untuk labu ini pada saat dimakan oleh kucing. Bahan yang kedua yang berikutnya yang harus kamu siapkan yaitu tempe nih teman-teman ya. Untuk tempe ini harganya 4.000 dan gua nggak pakai semua untuk tempe ini, jadi gua pakainya itu cuma setengah papan aja. Jangan lupa juga untuk tempe ini dipotong-potong teman-teman supaya cepet mateng dan juga nanti pada saat proses berikutnya tempe ini mudah untuk diprosesnya. Nah ini gua mau kasih kucing-kucing gua dulu teman-teman ya, karena kucing gue itu suka banget dengan tempe mentah seperti ini. Dan untuk tempenya jangan lupa dipotongnya kotak-kotak seperti ini. Nah setelah tempenya terpotong kecil-kecil seperti ini teman-teman, kita langsung masukkan aja barengan dengan labu yang sudah dimasak lebih dulu ya. Jadi nanti labunya mateng, tempenya pun juga mateng. Jadi masukinnya itu jangan langsung barengan tapi labu dulu, biarkan setengah mateng kemudian masukin tempenya. Nah sambil nunggu tempe dan labu ini mateng, kita siapkan bahan yang berikutnya. Untuk bahan yang ketiga gua pakainya itu ini teman-teman ya, ikan keranjang. Kenapa gua pakai ikan keranjang? Karena ini aroma itu benar-benar kuat dan disukai oleh kucing. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk ikan keranjang ini juga harganya itu murah meriah ya, cuma 6.000 untuk 2 ekor ikan ini. Tuh dagingnya itu tebal-tebal banget teman-teman ya. Tapi ini jangan lupa untuk dipisahkan antara duri, kotorannya dan juga dagingnya. Jadi gua untuk kepalanya nanti dan durinya itu nggak gua pakai, tapi benar-benar yang gua pakai itu cuma dagingnya aja. Nah untuk memisahkannya mudah aja teman-teman, tinggal seperti ini ataupun pakai tangan langsung itu udah nggak masalah ya. Jadi nggak repot untuk memfilet dari si ikan keranjang ini. Tuh kucing gue si Ucup udah nggak sabar teman-teman ya nyium aroma dari ikan keranjang ini yang begitu kuat. Nah ini kotorannya jangan lupa untuk dibuang juga. Terus duri-durinya atau tulang-tulangnya yang besar seperti ini jangan sampai masuk teman-teman ya. Jadi kamu harus untuk memisahkan antara duri, tulang dan juga kepalanya ini nggak gua pakai tuh teman-teman. Jadi untuk ketiga bahan ini modalnya itu ikan keranjang 6.000, terus kemudian labu tadi 3.000, tempe 4.000, nggak dipakai semua, jadi cuman dipakainya itu sekitar 2.000 aja karena dihitungnya itu setengah teman-teman ya. Nah ini proses untuk pencabutan dari duri dan kotorannya, jadi kamu harus benar-benar hati-hati sekali pada saat memisahkan duri ini, jangan sampai kena tangan juga, terus jangan sampai duri ini masuk ke dalam air rebusan atau rebusan antara tempe, labu siam dan juga si ikan keranjang ini ya. Karena ikan keranjang ini akan gua proses juga direbus sama barengan dengan kedua bahan tadi. Nah ini dagingnya teman-teman ya udah bener-bener tebal banget. Ini tuh 1 ekor juga kayaknya ini udah cukup untuk membuat aroma dari makanan ini tuh bener-bener kecium oleh kucing dan disukai kucing. Seperti yang teman-teman lihat ini tuh labunya udah bener-bener empuk dan tempenya udah matang. Kita masukin si ikan keranjang
yang ini ikut direbus juga bersama kedua bahan tadi. Jadi untuk menu kali ini tuh pakainya cuman 3 bahan aja, berarti modalnya 6.000, 4.000 ditambah 2.000 sekitar 12.000 aja. Kamu udah bisa bikin makanan ini untuk makanan selingan kucing kamu biar kucing kamu itu nggak bosen dengan makanannya. Nah setelah beberapa menit kita tunggu, nah ini udah matang teman-teman ya, dan langsung kita akan pisahkan ke wadah untuk diproses ke proses berikutnya. Buat kamu yang mungkin porsinya itu butuh porsi yang cukup banyak karena mungkin kucingnya juga banyak, kamu bisa tambahkan labunya, tempenya, ataupun tambahkan juga ikan keranjangnya supaya porsinya ini jadi lebih banyak lagi. Jangan lupa juga teman-teman ya untuk selalu memberikan makanan selingan ini tuh jangan terlalu sering-sering ya. Seminggu 2 kali atau 3 kali itu udah cukup menurut gua. Dan ini udah matang, kita langsung mau pindahkan aja atau pisahkan aja ke dalam wadah untuk diproses ke tahap proses berikutnya. Prosesnya ini mudah, modalnya juga ini murah, dan kucing-kucing gua pasti suka. Nanti teman-teman lihat aja ya gimana reaksi kucing-kucing gua pada saat memakan makanan yang gua buat kali ini. Nah ini untuk airnya mau dipakai boleh, mau enggak juga boleh. Tapi kalau gue sendiri ini airnya nggak dipakai teman-teman ya, karena dari labu itu sudah cukup banyak mengandung air. Dan setelah dipisahkan hasilnya akan seperti ini, tanpa kuah teman-teman ya. Tapi nanti setelah diproses ini tuh akan sedikit berkuah karena labu itu banyak mengandung air. Dan untuk proses berikutnya kamu tinggal tumbuk-tumbuk aja seperti ini dengan menggunakan ulekan ataupun bisa juga kamu blend untuk tekstur yang lebih halus lagi. Tapi gue kali ini nggak mau teksturnya yang terlalu lembut ya, jadi teksturnya itu agak-agak kasar aja. Nih kucing gue si Mugi udah mulai mencium aromanya, meskipun ini masih panas tapi mungkin karena aromanya sedap banget, jadi si Mugi ini udah mulai mendekat dan mau nyicipin dari makanan ini. Oke, ini setelah makanannya dingin, pasukan sudah mulai menunggu karena mencium aroma yang begitu sedap dari masakan atau makanan yang gua buat untuk kucing kali ini. Ini makanannya udah jadi teman-teman, hasilnya seperti ini. Gua mau nyiapin dulu mangkok makannya. Seperti yang teman-teman lihat ya, si Mugi sama si Ucup itu udah nggak tahan mencium aroma dari makanan kucing yang gua buat kali ini. Ini jangan lupa teman-teman ya, untuk vitaminnya gua pakai serumnya dari Maxpau ya, karena ini makanan rumahan wajib ditambahkan vitamin. Video ini disponsori oleh Maxpau Super Serum. Dengan Maxpau, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan Maxpau Super Serum di marketplace kesayangan Anda. Yuk langsung aja kita bagi-bagi makanan kucing kali ini ke kucing-kucing gua nih teman-teman ya. Jadi selain kamu bisa melihat cara membuat dari makanan ini, kamu juga bisa melihat langsung bukti kalau kucing gua itu suka atau tidak dengan makanan yang gua buat ya. Nah kucing gua reaksinya seperti ini teman-teman tuh. Untuk si Tamtam mungkin karena ini masih agak-agak anget, jadi makannya masih dipilih-pilih dikit-dikit. Untuk si Boni karena memang si Boni ini suka banget dengan makanan rumahan, jadi dia selalu lahap makan. Begitu juga kucing gua si Mugi. See you.